Setiap pejabat baru yang dilantik selalu mengucapkan sumpah. Mereka bersaksi di hadapan rakyat, di atas kitab suci, bahkan menyebut nama Tuhan. Janji yang terucap begitu mulia, akan jujur, adil, dan mengabdi sepenuh hati pada bangsa. Namun kenyataannya, sumpah itu sering hanya terdengar indah di televisi. Begitu mereka duduk di kursi kekuasaan, banyak yang terseret kasus korupsi. Sumpah yang sakral itu berubah seolah hanya menjadi formalitas upacara. Dan disinilah rakyat bertanya-tanya, apa arti sebenarnya dari sumpah suci itu? Tahun 2025, publik dikejutkan oleh kasus besar yang dikenal dengan nama Pertamina Gate. Skandal ini melibatkan pejabat tinggi di perusahaan, negara dan diduga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Bukan hanya sekali, kasus seperti ini terus berulang. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun masih mandek di skor 37 dari 100. Angka yang menunjukkan betapa korupsi dianggap parah di mata dunia. Puluhan kepala daerah setiap tahun tertangkap tangan menerima suap atau memainkan anggaran. Namun hukuman yang dijatuhkan sering terasa tidak sepadan. Semua fakta ini membuat rakyat lelah, muak, dan akhirnya sinis. Sumpah pejabat hanyalah janji kosong yang tidak berarti. Mengapa sumpah sakral itu tidak mampu membentengi pejabat dari korupsi? Jawabannya terletak pada sistem yang lemah dan budaya yang permisif. Praktik gratifikasi sering dianggap hal biasa. Pengawasan anggaran longgar, laporan audit jarang dipublikasikan. Hukuman pun sering ringan, membuat para pejabat tidak pernah benar-benar takut. Di belakang layar, intervensi politik membuat aparat hukum sulit bebas dari tekanan. Dan akhirnya, ada faktor manusiawi, keserakahan, gaya hidup mewah, kebutuhan yang melebihi gaji, serta kesempatan besar yang terbuka lebar. Semua itu membuat sumpah di atas kitab suci kehilangan makna. Karena sistem tidak mendukung integritas yang mereka janjikan, rakyat tidak tinggal diam. Dari warung kopi sampai media sosial, sindiran terus bermunculan. Ada yang berkata, sumpahnya kepada rakyat, tapi uangnya masuk ke kantong sendiri. Ada pula yang menulis sinis, kitab suci jati saksi, tapi rekeningnya yang makin gemuk. Kritik ini bukan sekadar kemarahan, tapi cermin dari rasa sakit hati. Karena yang hilang bukan hanya uang negara, tapi juga harapan. Anak sekolah belajar di kelas yang bocor, pasien antre di rumah sakit yang minim fasilitas, petani susah karena subsidi hilang. Semua itu akibat korupsi yang tidak pernah berhenti. Pemerintah memang meluncurkan berbagai strategi, misalnya Stranas PK 2025-2026, yang katanya fokus pada perizinan, keuangan negara, dan reformasi birokrasi. Namun rakyat melihat implementasinya penuh basa-basi, partisipasi publik minim, undang-undang perampasan aset tidak jadi prioritas. Sementara koruptor tetap bisa hidup nyaman, banyak yang masih bebas menikmati hasil curian atau bahkan kembali mencalonkan diri di pemilu berikutnya. Program ada, janji diumbar, tetapi rakyat menilai masih ada jurang besar antara kata-kata indah di atas podium dengan kenyataan pahit di lapangan. Sumpah atas nama Tuhan dan kitab suci seharusnya menjadi janji paling berat, janji yang tak boleh dikhianati. Tapi hari ini, kita melihat janji itu sering hanya jadi kata-kata indah tanpa isi. Namun jangan biarkan kekecewaan membuat kita pasrah. Suara rakyat adalah kekuatan. Kritik, pengawasan, dan sikap menolak budaya suap bisa menjadi benteng kecil melawan korupsi. Kita harus terus bersuara agar sumpah pejabat tidak berhenti di podium, tapi nyata dalam kebijakan dan tindakan. Bayangkan sebuah masa depan di mana anak-anak kita tumbuh percaya bahwa sumpah pejabat benar-benar suci, bukan sekadar sandiwara. Mari kita jaga harapan itu bersama, agar suatu hari Indonesia bisa benar-benar bebas dari kebohongan dan pengkhianatan.